Oke, selanjutnya kita ke mangga harum manis. Nah, mangga harum manis ini sebenarnya ada jenis yang lain juga sih, Mam. Jadi ada dari Jawa Timur itu, kalau ini sumbernya ada Jawa Timur dan Jawa Barat. Cuma kalau dari Jawa Timur juga ada namanya mangga harum manis. Biasa disebut dengan mangga alpukat, itu hampir sejenis dengan harum manis juga. Kalau misalnya itu beda, kalau misalnya mangga alpukat itu dia kalau dipotong, nah bisa diputar, bisa bijinya itu bisa terpisah. Nah kalau ini beda, kalau ini beda sama mangga alpukat, tapi dari segi bentuknya hampir sama dengan mangga alpukat yang dengan mangga harum manis. Untuk mangga harum manis ini sama seperti mangga mana lagi juga, untuk seasonnya itu di pertengahan tahun seperti ini, mulai dari akhir Mei sampai dengan Juli, nanti kemudian ada di akhir tahun di Oktober sampai di November. Nah yang paling banyak itu tetap di Oktober sama November untuk jumlah panennya. Nah kemudian untuk penyimpanan harum manis sama seperti mangga yang lain, bagusnya sebenarnya disimpan di suhu ruang untuk mempercepat pematangan. Namun kalau misalnya mau lebih segar lagi bisa di chiller. Nah kalau untuk harum manis ini warna dagingnya nanti kuning. Nah kemudian dari segi bentuknya juga beda sama yang mana lagi ya. Dari segi kulit dia nggak ada totol seperti mana lagi, dan dia bentuknya akan lebih oval seperti ini, memanjang. Oke, nah untuk dari segi kualitas, Mam, saya akan sedikit menjelaskan. Kadang ada yang sama seperti mangga yang lain, dia kondisinya ada yang kadang mungkin Mam pernah ketemu kondisi mangga yang banyak karatnya, ada karatnya, kemudian ada yang hitam-hitam seperti ini. Nah juga ada yang warna kecoklatan di bagian tangkai. Nah ini untuk kondisi kualitas dagingnya itu nggak ada pengaruhnya yang Mam. Cuman ya kalau misalnya dia sudah mulai mencoklat di sini, ini akan lebih kondisi yang lebih matang begitu dibandingkan sama misalnya nggak ada sama sekali, dia akan lebih empuk. Nah kemudian untuk yang ada karat, kemudian ada warna hitam seperti ini nggak ada pengaruh ke kualitas kulit, ke kualitas daging. Kondisinya masih tetap bagus di bagian dalamnya, kecuali misalnya dia ada luka, kemudian dia udah mengeluarkan air, itu kondisinya pasti sudah jelek atau sudah mulai busuk. Nah kemudian ada juga biasanya harum manis ini dia ada seperti titik hitam. Nah kalau misalnya kita tekan dia akan lebih lembek. Nah kalau misalnya kita belah, dagingnya itu akan lebih tua, warnanya akan lebih mencoklat dibandingkan sama kondisi yang daging yang bagus gitu. Itu biasanya karena ada juga karena kondisinya udah terlalu matang, kemudian ada karena benturan. Nah benturan ini bisa menyebabkan bagian spot dagingnya itu akan lebih duluan matang, sehingga dagingnya itu akan lebih lembek. Oke, di sini akan saya coba potong. Nah, yang pertama adalah kondisi kulit udah mulai menghitam di bagian tangkainya ya. Oke, nah ini Mam, maksud saya tadi biasanya untuk yang kondisi seperti ini dia udah mulai terlalu matang. Jadi kalau misalnya kita tekan dia akan lebih lembek, tapi nggak busuk ya. Nah dari segi warnanya dia juga akan lebih sedikit menggelap dibandingkan sama bagian sisi. Saya akan coba potong yang tidak ada warna hitam di luarnya. Nah kalau misalnya kita bandingin, ini sisi yang tidak ada warna gelapnya dan ini sisi kulit yang ada warna lebih gelap. Nah dari segi warna daging juga akan lebih berbeda. Kalau misalnya ini ada warna gelap tadi bagian luar, nah kondisi dagingnya ini juga akan lebih empuk dan warnanya akan lebih gelap. Tapi ini bukan busuk ya Mam, jadi kondisi ini masih bagus, hanya saja mungkin dia lebih matang di bagian tangkainya, dan bagian yang tidak ada hitam di sisi kulitnya itu dia kondisinya masih bagus gitu. Jadi Mam gak usah terlalu khawatir kalau misalnya ketemu kulit yang seperti ini lebih gelap. Mungkin pikir Mam mungkin ini udah busuk, bukan. Jadi ini bukan busuk, hanya saja proses pematangannya dia lebih matang di bagian tangkai. Nah kemudian saya akan coba belah yang
ada karat. Oke, ini yang ada karat. Saya coba belah antara yang ada karat dengan yang lain. Di sini nggak ada karat ya. Ini kondisinya sama, Mam. Nggak ada perbedaan antara yang ada karat dengan yang nggak ada karat. Gitu. Jadi dagingnya itu masih sama, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian saya akan coba cari yang hitam. Nah, yang hitam ini biasanya karena mungkin ada gesekan, kemudian ada benturan seperti itu ya. Nah, ini ada hitam karena gesekan. Nah, ini nggak ada pengaruh sama sekali ke dagingnya. Jadi kondisinya masih segar ya, Mam. Ini bagian sisi luarnya dia ada bercak-bercak, mungkin ada gesekan seperti itu. Nah, kondisinya juga masih segar, masih kuning, dia nggak ada perubahan warna di dagingnya juga. Oke, jadi waktu pembelian mangga juga, Mam, harus hati-hati. Ada kondisi yang kadang dia mengkerut. Nah, mengkerut, kemudian kondisi yang seperti ini dia mulai berhitam. Biasanya ini adalah kondisi-kondisi yang udah terlalu matang. Nah, rasanya memang masih manis, tapi untuk rasanya itu udah manisnya udah berkurang gitu, karena dia udah mulai di penurunan kualitas setelah matang. Jadi kondisinya udah terlalu matang, rasanya memang udah berbeda sih dibandingkan dengan kondisi yang seperti ini, masih pas matangnya. Dan rasanya pas matangnya itu akan lebih manis dibandingkan dia sudah terlalu matang. Maka penyimpanan tadi bagusnya di suhu ruang. Kalau misalnya kondisi seperti ini udah dibelah, udah dipotong-potong, akan lebih bagus juga di suhu chiller, misalnya di wadah yang tertutup. Nah, itu akan lebih segar lagi. Dan umurnya penyimpanan ini bisa kalau misalnya di suhu ruang paling maksimal di 4-5 hari. Kalau di suhu chiller dengan potong-potong akan lebih tahan lama. Oke, mungkin itu edukasi mengenai harum manis. Jadi Mam nggak usah khawatir, yang 3 tadi ada bercak, kemudian ada yang hitam, kemudian yang menggelap untuk warna kulitnya lebih gelap. Nah, itu nggak usah khawatir. Oke, mungkin itu aja untuk edukasi mengenai harum manis. Kita lanjut ke mangga berikutnya. Mudah